Melawan Australia, pemirsa, timnas Indonesia diprediksi akan mempertahankan sebagian besar pemainnya seperti saat menahan imbang Arab Saudi. Anak asuh Shin Tae-yong diharapkan mampu meredam serangan Australia. Kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya, tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, kita fight juga, kita kasih lihat ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka. Dan sekarang saatnya memanfaatkan kita bertanding di kandang sendiri. Dukungan yang luar biasa terlihat dari supporter yang militan, supporter yang fanatik dengan tim nasional kita. Tiket pertandingan sudah habis, sold out ya, di semua kategori ya. Ini memperlihatkan antusiasme yang sangat tinggi dari pendukung tim Garuda yang berharap bahwa kita bisa mengalahkan Australia. Tidak mudah, tidak gampang. Tiket pertandingan habis terjual, baik di premium ya, kategori premium itu 1,5 juta harganya, itu ludes ya. Dan kemudian itu baik di North ya, bukan di North, di West dan East ya, Barat dan Timur habis ya. Kemudian kita bisa melihat di Garuda West, Garuda East juga yang 1 juta selesai, diborong habis. Turun lagi ke Garuda North dan South ya, di utara dan selatan itu 550.000 kalau nggak salah harga tiketnya, putus selesai semua ya, dihabisin oleh pendukung tim nasional kita. Jadi turun sampai di 250.000 pun tiket ya, itu selesai ya. Jadi tidak tersisa. Dengan keadaan seperti ini, euforia yang luar biasa ini seperti dalam tanda kutip ya, menciptakan neraka buat Australia lawan kita nantinya. Ini teror habis-habisan akan diberikan oleh supporter kita terhadap tim tamu. Ya, saya pikir wajar-wajar saja karena ambisi dari pemain-pemain kita untuk mengalahkan Australia itu membuat juga para pendukung tim nasional kita itu terbawa. Ya, ini pasti dengan laga yang penuh emosional yang akan terjadi di GBK di saat timnas akan bertarung melawan Australia. Peluang kita untuk lolos terbuka dengan catatan kita bisa mengalahkan Australia. Ya. Artinya tentu para pemain dari timnas kita fokus 110% agar bisa meraih kemenangan untuk bisa menjaga peluang agar minimal lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan jika timnas kita bisa lolos ke round 4, tentu timnas kita akan punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia, karena di atas kertas tentu lawan-lawan yang nanti akan dihadapin di round 4 adalah tim-tim yang tidak sekuat seperti yang dihadapin di fase grup C ini. Jadi pada saat memang Australia dari segi materi pemain punya pemain yang lebih berpengalaman. Saya tidak mengatakan bahwa punya pemain yang lebih berkualitas, karena sekarang timnas kita punya pemain yang juga berkualitas dengan begitu banyak pemain kita yang bermain di Eropa. Tapi dari segi pengalaman sebetulnya para pemain Australia jauh lebih berpengalaman, karena ini adalah tim yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tim yang sebelumnya bermain di Piala Dunia tahun 2022. Tapi kan walaupun mereka berpengalaman, tentu sekarang mereka tidak bisa menganggap remeh Indonesia. Buktinya bahwa pada saat mereka menjalani sesi latihan tersebut secara tertutup. Artinya mereka mulai khawatir dengan kekuatan dari Indonesia. Kalau takut sih enggak, tapi mereka mulai khawatir. Tapi yang menarik adalah bahwa mereka menjalani sesi latihan secara tertutup dan memang mereka tidak memberikan banyak informasi tentang persiapan mereka. Artinya jelas mereka ingin mendapatkan minimal 1 poin dari pertandingan pada tanggal 10 September nanti. Kapten Timnas Australia meminta kepada seluruh jajaran pemainnya, seluruh stafnya untuk tidak takut ketika menghadapi Timnas Indonesia. Ya salah, ini namanya Matthew Ryan, oke? Dia bilang hormati Indonesia secukupnya aja, jangan berlebihan. Maksud jangan berlebihan berarti pada takut. Ngerti gak lo? Jadi dia bilang, lo boleh hormatin timnas Indonesia sekedar aja. Jangan sampai setiap hari diomongin, setiap hari dibahas. Nah itu gue ngerasa kayaknya harusnya timnas Indonesia yang ngebahasin Australia. Waduh, ini ada si ini nih. Wah, ada si ini nih, gimana nih kemarin dia main begini.
itu harusnya urusan kita, tapi udah nggak terjadi lagi. Malah pemain-pemain kita santai-santai di hotel, nggak mikirin lawannya siapa, karena lawan siapapun gua rasa udah bisa kita sikat. Karena patokannya Saudi Arabia. Saudi kita bisa mengimbangi, padahal main di kandang dia. Nanti ada kejadian-kejadian menarik tentang situasi di Stadion Saudi, itu disampaikan langsung sama jurnalis dia. Oke, gue lanjutin. Itu membuat mental kita naik. Karena apa? Karena Saudi pernah ngalahin Argentina, dan Saudi ini langganan Piala Dunia. Ketika langganan Piala Dunia bisa kita imbangin, bahkan hampir menang kita lawan dia. Kalau nggak dia hoki, ada deflect bola dari Verdong, dunia kaget. Sesuai prediksi gue bilang nanti lawan Saudi, kemungkinan besar kita akan mengagetkan dunia. Dengan seri aja, itu dunia kaget sebenarnya. Banyak media Vietnam, kita nggak usah pikirin, itu udah paling bawel. Sekarang lagi caper sama kita dia. Biasanya ngoceh-ngoceh, sekarang kebingungan. Media Malaysia, konten kreator Malaysia memuji kita setinggi langit. Banyak hal yang terjadi terhadap timnas kita di akhir-akhir ini. Nah, man of the match itu yang main bener-bener excellent itu dua, Itses sama Pas. Gue sudah bilang berkali-kali, gue sering dulu nonton Martin Pas main. Ini kiper hebat seperti yang gue bilang. Kenapa dia pindah ke MLS? Karena pada saat dia hebat-hebatnya dia cedera lama. Cedera lama, kiper keduanya main bagus sehingga dia nggak mau jadi cadangan, dia pindah ke MLS. Dan di MLS juga termasuk ke Player of the Year, kalau nggak salah Keeper of the Year. Dan kelihatan banget tidak mendiskreditkan kiper lainnya bahwa memang dengan hadirnya Pas, dengan ketinggian, dengan tingginya 192 jaraknya, nyetop penalti walaupun dia bikin kesalahan, salah dia juga. That's the only kesalahan yang dilakukan oleh Pas kalau gue bilang. Sisanya ya almost perfect. Kalau itu penalti nggak terjadi walaupun dia nyetop, gue kasih dia 10 itu. Kemarin gue kasih dia 9, termasuk HS. Jadi intinya ya everybody happy, dan ini memberikan angin segar, apalagi Australia kalah. Tapi kita nggak boleh terbebani, tidak boleh jumawa, bermain seperti biasa lawan Australia, dan kita bisa meraih 3 poin. Kalau gue lihat berdasarkan ini memang masih satu match ya. Rank 1 itu untuk Jepang, 2-4 itu terbuka. Karena Australia memang nggak sehebat yang orang bilang. Begitu pula juga Saudi. Jadi ini masih semua terbuka. Oke? Apakah kita bisa? Tergantung faktor apa? Ya tergantung masing-masing. Bisa nggak lu bermain as a team? Bisa nggak lu memanfaatkan peluang kecil itu? Kalau bisa, kecuali Jepang, semua kita bisa kalahkan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Gelandang Australia Aidan O'Neill mengaku sudah menyadari Timnas Indonesia sebagai lawan berat sejak sebelum pertandingan pertama lawan Arab Saudi. Australia akan jadi lawan berikutnya bagi Timnas Indonesia dalam pertandingan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Selasa 10/9 malam. Pertandingan nanti akan jadi ujian berat bagi kedua tim. Australia yang baru menelan kekalahan 0-1 dari Bahrain mencoba bangkit dengan menghadapi Indonesia yang tengah percaya diri usai menahan Arab Saudi 1-1. Ketangguhan Indonesia tersebut rupanya diakui Aidan O'Neill sebelum pertandingan pertama grup C dimulai. O'Neill menyadari skuad Garuda bisa merepotkan Arab Saudi. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami sudah menduganya sebelum hasil melawan Arab Saudi, ujar Aidan O'Neill kepada ESPN. Pemain klub Belgia Standard Liège ini menuturkan untuk mengalahkan Timnas Indonesia, The Socceroos perlu mendapatkan momentum sejak awal pertandingan. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan kami harus melakukannya sejak awal untuk mendapatkan apa yang kami inginkan, tutur O'Neill. Saat ini posisi Timnas Indonesia dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berada di peringkat keempat di bawah Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Sementara Australia di posisi kelima dan China menjadi juru kunci grup C. Berita selanjutnya, FIFA puji kehebatan Maarten Paes bersama Timnas Indonesia. FIFA melalui akun Instagramnya memberikan pujian kepada Maarten Paes yang tampil apik di laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia. Paes bukan hanya menggagalkan penalti kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari.
Pemain FC Dallas itu juga membuat sejumlah penyelamatan penting pada laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6/9 dini hari WIB. Performa impresif di laga debut membuat Paes menuai pujian dari banyak pihak, termasuk FIFA di akun Instagram. Paes disebut sebagai tembok kokoh tim merah putih. Tembok kokoh itu bernama Maarten Vincent Paes, tulis FIFA di takarir unggahannya. Paes menunjukkan kinerja yang bagus di laga perdananya bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu bukan hanya punya refleks berkelas tetapi juga bisa membangun serangan. Paes sejatinya sempat bikin kesalahan yang berujung penalti buat Arab Saudi tetapi dibalas dengan aksi heroik tak lama berselang. Paes berhasil membaca arah tendangan penalti Arab Saudi yang dieksekusi Salem Al-Dawsari. Kiper berusia 26 tahun itu juga melakukan penyelamatan penting pada menit ke-90+3. Ketika kaki-kaki para pemain Indonesia sudah lelah, Paes sukses memblok peluang emas Arab Saudi lewat Feras Albrikan yang membuat skor tetap 1-1 hingga babak kedua usai. Total, Maarten Paes melakukan 4 penyelamatan yang sukses bikin pemain Arab Saudi frustrasi di kandang sendiri. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi kembali melesat dalam ranking FIFA setelah menahan Arab Saudi 1-1 pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah, Jumat 6/9 dini hari WIB. Timnas Indonesia mendapatkan hasil positif dalam pertandingan pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai membawa pulang 1 poin dari markas Arab Saudi. 1 poin itu begitu penting bagi timnas Indonesia yang terus mengincar kenaikan peringkat dalam ranking FIFA. Posisi skuad Garuda yang menempati peringkat ke-134 dalam ranking FIFA memberikan keuntungan besar usai menahan Arab Saudi yang ada di posisi ke-56. Jauhnya jarak tersebut membuat Indonesia diprediksi naik beberapa peringkat untuk rilis ranking FIFA berikutnya. Menurut @FootyRankings, Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,88 poin dari pertandingan ini. Sementara Arab Saudi mendapat pengurangan poin 6,88 poin. Dengan tambahan poin tersebut tim asuhan Shin Tae-yong ini akan mengoleksi 1115,61 poin. Dengan begitu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa merangsek naik 3 peringkat ke posisi ke-131. Tambahan poin itu bisa membuat timnas Indonesia makin dekat dengan target PSSI untuk sampai ke dalam 100 besar dalam ranking FIFA pada tahun ini. Dalam pertandingan tersebut timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangun pada menit ke-19. Akan tetapi Musab Al-Juwair menyamakan kedudukan pada menit ke-45+3. Raihan 1 poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menempati peringkat keempat klasemen grup C di bawah Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Berita selanjutnya, Malaysia iri PSSI gercep rekrut Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Sikap Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang gerak cepat gercep dalam merekrut pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Regenders, ternyata membuat iri negara tetangga, Malaysia. Salah satu akun fanbase skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia heran dengan gerakan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) yang kalah cekatan dengan PSSI. 2 pemain keturunan timnas Malaysia, Wan Kuzain dan Richard Chin, disebut-sebut tak kunjung jadi fokus utama FAM. Wan Kuzain saat ini berkarir di Amerika Serikat (AS) bersama St. Louis II sedangkan Richard Chin berkiprah di Inggris memperkuat klub Vanborough. Sudah here we go. Aneh betapa lamanya proses dokumentasi Wan Kuzain dan Richard Chin. Yang ini, Miss Hilgers dan Eliano Regenders, hanya sesaat. Definisi manajemen yang orang tersebut gagal mengelola klub domestik dan kemudian memanfaatkan relasi tersebut untuk naik jabatan di Harimau Malaya. Cuit akun @onefootballem, Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Sementara itu, PSSI sekarang telah menerima Miss Hilgers dan Eliano Regenders sebagai rekomendasi pemain keturunan selanjutnya yang akan diproses naturalisasi. Keduanya bahkan sudah tiba di Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Miss Hilgers merupakan bek yang saat ini berkarir di klub Eredivisie, FC Twente. Dia telah mencatatkan total 101 caps bersama The Tukers julukan FC Twente serta berhasil menyumbang 3 gol dan 1 assist sejak resmi promosi ke tim utama pada 2020 lalu.
Sementara itu Eliano Reijenders adalah bek sayap kepunyaan PEC Zwolle. Usianya sama dengan Mies Hilgers yang sekarang berumur 23 tahun. Dia adalah adik dari gelandang AC Milan, Tijani Reijenders. Kehadiran dua pemain anyar keturunan Indonesia itu pun diyakini akan menambah kekuatan baru bagi skuad Garuda. Mengingat saat ini timnas Indonesia juga tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.